Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Profesor Suteki, katanya dia anti Pancasila dan NKRI. Jadi sumber saya juga dari YouTube. Jadi Profesor Suteki ini saya lihat pernah dia melihat videonya, terutama waktu dia bicara di ILC lewat YouTube, dan juga saya lihat waktu dia diwawancarai Repli Harun di YouTube, dia menyatakan dari semua pembicaranya itu saya lihat katanya dia sendiri katanya dituding anti Pancasila oleh aparat daripada Universitas Diponegoro. Jadi dituding demikian. Karena hal itu katanya dia dituding sebagai anti Pancasila dan anti NKRI. Memang kalau saya lihat dari videonya itu ada benarnya. Karena pernah dia ada suatu undang-undang yang mengenai ASN, aparat sipil negara, ASN, dikomentarinya. Itu sudah katanya tidak bagus, dia orangnya demokratis, katanya perlu dirubah. Akhirnya permasalahan itu jadi bermasalah sampai dia tidak bisa terima digugatnya di pengadilan. Di pengadilan pun dia kalah. Ya ini saya lihat. Dia seorang sarjana hukum tetapi tidak tahu aturan hukum. Kalau sudah dibuat undang-undang, siapapun terikat dengan undang-undang itu. Tidak boleh lagi ada orang menyatakan tidak mau. Dan juga kalau dia berkenan tidak sesuai kehendaknya, waktu undang-undang itu dibuat di DPR, dia ikut turun di sana ikut membahasnya. Jangan sudah undang-undang dibuat baru diprotes, itu melanggar aturan hukum namanya itu. Kalau dia tidak sependapat apa isi daripada undang-undang itu, ya lebih baik dinyatakannya. Kalau memang dia tidak setuju, jangan dia jadi pegawai negeri. Dia keluar dari pemerintah itu kalau tidak setuju masalah itu. Jangan hendaknya dipaksakan kepada negara. Itu padahal undang-undang berlaku kepada semua pegawai negeri yang bekerja baik di perguruan tinggi atau dimanapun, bukan berlaku untuk dia saja. Semua masyarakat Indonesia yang berstatus daripada ASN, aparat sipil negara atau pegawai negeri sipil. Jadi itu menurut saya, karena dia seorang hukum. Kalau bukan dia orang hukum mungkin tidak masalah. Ini dia orang hukum. Suatu perbuatan apabila sudah diatur dalam undang-undang, semua terikat di dalamnya. Kalau memang dia ingin, kalau tadinya dia ingin tidak supaya sesuai dengan kehendaknya, pada saat penyusunan undang-undang itu supaya aktif dia ikut di DPR. Semua nanti diberikan pendapat-pendapatnya di situ. Tetapi kalau apa yang diatur DPR itu bersama pemerintah sudah diputuskan, semua sudah terikat di dalam undang-undang itu. Kalau kita tidak sependapat dengan undang-undang itu, ya kita keluar dari pemerintah. Jangan kita jadi dosen. Itu yang saya pikir. Jadi apakah keberatannya masalah pertanyaan, dibilangnya dia pernah mengkritik daripada undang-undang ASN, dan juga katanya karena pendapatnya itu yang nggak nyoba sampai dibawanya ke pengadilan, digugat pemerintah, ternyata kalah. Itu buktinya bahwa dia tidak tahu hukum, padahal dia sarjana hukum. Buktinya pernyataannya dia tidak bisa diterima hakim, karena hakim itu sebagai penjelmaan pelaksanaan penegakan hukum. Yang kedua, juga dia pernah mengajarkan katanya bahwa dia itu katanya bahwa Hizbul Tahrir itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini saya tidak sependapat. Saya selalu membawa dia itu adalah profesor, doktor, dan dasar ilmunya itu adalah hukum. Saya tidak sependapat di sini ya. Dia menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Makanya dia dituding anti Pancasila dan juga NKRI.
Jadi kalau dia bilang, padahal Pancasila itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau semua sudah diatur dalam undang-undang, kita Undang-Undang Dasar 45, senang atau tidak, kita harus menerima itu. Jadi siapa yang tidak menerima Pancasila, sama saja dia melanggar aturan negara hukum ini. Jadi itu seharusnya, makanya dia kurang paham, dia terlalu mengedepankan demokrasi. Padahal negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara demokrasi. Jadi hubungan demokrasi dengan hukum adalah, pertama, demokrasi dulu ditonjolkan, yaitu semua masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat itu dibahas di DPR. Setelah dibahas di DPR dan disetujui oleh DPR bersama pemerintah, maka itu namanya sudah menjadi undang-undang. Jadi undang-undang itu harus ditaati semua orang. Siapa yang tidak mentaatinya, ya harus dikenakan hukum. Jadi saya melihatnya cara berpikirnya itu kurang tepat. Padahal dia seorang sarjana hukum. Boleh saja dia profesor, pendidikannya doktor, dan juga hukum dia saya lihat. Tetapi pemikirannya menonjolkan demokrasi. Kalau dia menonjolkan demokrasi, itu harus berada di Amerika. Karena negara Amerika itu adalah negara demokrasi, bukan negara hukum itu. Kalau Indonesia adalah negara hukum, bukan negara demokrasi. Tetapi kebebasan berpendapat diberikan kepada masyarakat. Hanya saja kebebasan berpendapat itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu penting, harus ditegaskan. Jadi kita bicara di negara ini tidak boleh berdasarkan selera. Karena melandaskan saya demokrasi, tidak boleh itu. Bertentangan dengan hukum. Boleh kita demokrasi itu sepanjang sesuai dengan aturan hukum. Jadi kalau perbuatannya itu bertentangan dengan, tidak sesuai dengan hukum, berarti perbuatannya melanggar hukum. Dan perbuatannya itu bisa dihukum. Jadi itulah namanya saya mengharapkan, jadi apa yang dikatakan pemerintah itu, bahwa dia sendiri menyatakan ada tudingan dari pihak universitas, mungkin katanya dia anti Pancasila dan anti negara Republik Indonesia. Akibatnya dia dikenakan ancaman hukuman tidak boleh mengajar 3 mata pelajaran. Langkah ini sebenarnya terlalu lunak ini. Seharusnya dia suruh pilih, dia menjadi pegawai negeri atau tidak. Kalau memang kita tidak bisa menerima aturan yang berlaku di pemerintah, ya kita keluar dari pegawai negeri. Jangan kita di situ. Justru itu namanya mengeributi. Kita cari profesi lain, bekerja di perusahaan-perusahaan atau di universitas lainnya. Swasta banyak. Kalau di pemerintahan jangan, karena dia tidak menerima aturan yang berlaku di pemerintahan tersebut. Sekian dan terima kasih.